sebelum berangkat sekolah? Apa sudah sarapan semua? Harus sarapan kalau mau berangkat sekolah ya, supaya pikiran kita segar dan konsentrasi dalam menerima pelajaran. Ya, kemudian hari ini kita akan belajar tentang mengenal Tuhan melalui sifat-sifat Allah. Ada yang pernah mendengar bacaan sifat-sifat Allah di rumah atau di musola? Pernah dengar? Ada yang pernah dengar kalau ngaji pasti pernah dengar. Tapi sebelumnya kok sepertinya tidak semangat ya hari ini? Sepertinya banyak yang ngantuk. Bagas kok tidur-tiduran? Ayo duduknya yang benar. Ayo Bagas. Nah, ya, mungkin Bagas sedang tidak enak badan ya. Kita maklumi, tapi yang lain harus semangat biar lebih semangat. Bu guru punya tepuk semangat dan tepuk konsentrasi. Mau? Yuk, kelas 3. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk konsentrasi. Karena sudah tepuk semangat dan tepuk konsentrasi, maka hari ini kita belajar harus penuh semangat dan penuh konsentrasi. Baik. Nah, hari ini kita akan belajar tentang mengenal Tuhan melalui sifat-sifat Allah. Di mana dengan belajar materi ini, kalian harus bisa memahami makna sifat-sifat Allah, baik itu yang wajib, yang mustahil, dan juga yang jaiz bagi Allah. Yang kedua, kalian juga harus bisa menghafal sifat-sifat Allah. Nanti akan guru jelaskan sifat-sifat Allah itu ada berapa, ya. Yang ketiga, kalian juga harus mampu mengimplementasikan atau bisa menerapkan atau mempraktekkan sifat-sifat Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, coba sebelum ke pelajaran, Bu Guru mau tanya dulu. Apa ada yang masih ingat dengan pelajaran kita minggu lalu? Ya, Gaby, minggu lalu kita belajar apa nanti? Betul, surat Al-Alaq. Apa jangan-jangan hanya Gaby yang ingat ya pelajaran minggu yang lalu? Yang lain masih ingat juga?
tidak ada duanya. Allah hanya ada satu. Yaqumu binafsihi. Allah berdiri sendiri. Allah tidak butuh dengan makhluknya. Allah tidak butuh sama manusia. Allah tidak butuh sama hewan. Allah juga tidak butuh sama tumbuhan. Kalau kita manusia sangat membutuhkan, Allah juga sangat membutuhkan manusia yang lainnya. Ya, kamu dari masih kecil apakah langsung bisa jalan? Apa langsung bisa ngomong? Tidak. Ada yang masih tahu, ada yang mengajari terlebih dahulu. Kemudian ilmu artinya mengetahui. Nah, Allah itu maha tahu dengan segalanya. Hayat artinya hidup. Allah maha hidup, sudah Guru jelaskan tadi. Kemudian ada sama, artinya mendengar. Coba kalian bisa mendengar temannya yang ada di luar sana bicara apa, atau temannya yang ada di kelas sedang bicara apa sekarang? Bisa mendengar? Tidak bisa, tapi Allah itu maha mendengar. Mau yang sembunyi di dalam tanah pun Allah bisa mendengar. Mau apa yang kamu katakan di dalam hati itu Allah juga bisa mendengar. Beda kan Allah dengan makhluknya? Ya, yang kemudian yang selanjutnya ada basar, yaitu melihat. Sekarang dulu tanya lagi, apa kamu bisa lihat ibu kamu di rumah sedang apa saat ini? Tahu? Tidak ada yang tahu ya? Apa sedang tidur ya mama ya? Apa mama sedang nyuci ya? Tidak tahu kan? Nah, kalau Allah bisa melihat, kamu mau sembunyi di lubang semut pun Allah bisa melihat. Bisa kira-kira kamu masuk ke lubang semut? Bisa, itu hanya contoh ya. Aliman, mengetahui, Allah maha mengetahui. Muridan, Allah maha berkehendak. Qadiran, Allah maha berkuasa. Kalam, Allah maha berbicara. Hayyan, hidup. Sami'an, maha mendengar. Basiran, maha melihat. Dan terakhir mutakaliman, Allah maha berbicara. Ada yang mau ditanyakan anak-anak? Masih terjadi Allah? Tidak ada? Guru yakin kalian sudah hafal semua ya, karena kalian rata-rata di rumah mengaji di musola, ya kan? Nah. Sifat mustahil. Apa itu sifat mustahil? Yaitu sifat yang tidak mungkin ada pada Allah. Tadi kalau sifat wajib, sifat yang harus ada pada Allah ya, yang wajib ada. Kalau sifat mustahil kebalikannya, tidak boleh ada pada Allah. Nah, contohnya di sini ada fana, Allah tidak akan pernah binasa. Kebalikannya yang tadi ya. Ini sifat mustahil, coba lihat juga di bukunya, ada 20 juga. Kalau tadi wujud artinya ada, mustahil Allah tidak ada, yaitu adam. Artinya tiada atau tidak ada. Yang kedua putus baru, ya. Yang wajib Allah itu ada terdahulu, sudah dulu. Jadi kalau baru Allah tidak mungkin, ya kan? Karena berubah-ubah atau akan binasa, tidak mungkin. Muhammad kalau turun lawadisi sama dengan makhluknya, tidak mungkin juga, ya. Ini bisa dikatakan adalah sifatnya manusia kita, sifatnya makhluknya Allah. Jadi tidak mungkin dimiliki oleh Allah. Karoha tidak berkemauan atau terpaksa. Ajzun, Allah itu lemah, tidak mungkin. Ta'adud lebih dari satu. Padahal Allah itu hanya satu. Qiyamuhu biwairihi, berdiri dengan yang lain. Jahlun, bodoh. Mautun, Allah nantinya akan mati. Tidak mungkin, ya. Sumum, tuli. Selanjutnya ada sifat jais Allah, yaitu fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Sifat jaisnya Allah hanya ada satu,
tugasnya, Bu Guru kasih waktu 15 menit dari sekarang. Kalau ada yang tidak paham, boleh ditanyakan kepada Bu Guru. Yuk, segera dikerjakan. Dicari di bukunya. Juga tadi Bu Guru sudah menjelaskan. Pastinya kalau kalian mendengarkan, kalian akan bisa menjawab. Yuk, silahkan dikerjakan. Tulis ya. Tulis di sini. Yang tadi. Yuk, segera dikerjakan. Diisi. Langsung diisi di kertasnya ya. Yuk, langsung diisi di kertasnya. Ya. Boleh lihat buku atau mungkin ingat dengan tadi yang dijelaskan Bu Liva. Ayo Kanza, tidak usah bekerja dengan kelompok lain, bekerja dengan kelompoknya sendiri. Sudah, ya kelompok 2 sudah selesai dikumpulkan. Ayo menyusul kelompok yang lain, waktunya sudah habis, betul? Sudah, ayo kumpulkan. Nah, semua kelompok sudah mengumpulkan. Bu Guru ingin kalian membacakan hasil kelompok kalian masing-masing di depan kelas. Tapi perwakilan saja ya, diwakili oleh ketua kelompoknya masing-masing. Silakan kelompok 1 maju ketua kelompoknya. Bacakan hasilnya yang keras suaranya. Berhala adalah patung. Dibaca dulu soalnya. Apa yang dimaksud dengan berhala dan bagaimana konsep penyebab berhala dalam ajaran Islam? Berhala adalah patung. Kita sebagai umat Islam tidak boleh menyembah berhala. Dua, apa yang ajaran Islam kita menyembah berhala? Dosa besar. Manakah yang dilarang dalam Islam karena perbuatan syirik? Bagaimana sikap harus kita yang baru kita harus Sudah. Bagus ya, hasil dari kelompok 1 pekerjaannya sudah bagus. Dari tugas yang sudah Bu Guru berikan, kalian sudah bisa mengerjakan dengan baik. Dan ada juga kelompok yang sudah menjelaskan secara lengkap apa itu sifat-sifat Allah, apakah boleh kita menyembah berhala. Nah, kalian sudah paham ya. Tapi sebelumnya karena waktunya sudah mau habis, kita lagi istirahat. Tapi sebelum kita istirahat, Bu Guru ingin tahu dulu kira-kira apa yang kita pelajari hari ini. Ayo, Hafiz.